Setiap mimpi lahir dari sebuah harapan, dan setiap langkah adalah doa yang berjalan. Dari kejauhan, kami melihat kampus ini berdiri dengan tenang. Bukan sekadar gedung, tetapi sebuah cakrawala yang memanggil kami untuk berani bermimpi. Pada tanggal 8 November 2025, kami kembali melangkah ke PT Basic Teknologi Intersolusi Tersinergi. Pada tanggal 3 Desember 2025, kami kembali berusaha mengajukan permohonan wawancara dan menyusun proposal ke PT Walden Global Service. Pada tanggal 11 Desember 2025, langkah kami berlanjut ke PT Sarana Pazindo dan PT Eltran Indonesia dengan harapan yang sama, agar diberi kesempatan untuk belajar dan didengar. Pada tanggal 15 Desember 2025 menjadi hari penuh usaha. Kami mengajukan permohonan ke berbagai perusahaan, ke PT Kids Indonesia, PT KAI, PT Arkamaya secara online, PT Inti Parsero, PT Sinar Sosro KPW Jawa Barat, PT Multi Daya Sinergi Bersama, serta PT Pusat Penelitian Teh dan Kina. Pada 17 Desember 2025, kami melangkah ke Universitas Islam Bandung. PT Sasana Digital terus menyusuri jalan yang tak selalu mudah. Tanggal 22 Desember 2025, perjalanan membawa kami ke Bandung Kreatif Hubungan, Kecamatan Regol. Berbagai sekolah dan perguruan tinggi, hingga Museum Konferensi Asia Afrika menjemput harapan dari banyak pintu. Pada tanggal 24 Desember 2025, kami kembali ke Kecamatan Regol dan ke Kesbangpol, serta mengenal proses Bandung Smart City. Pada tanggal 26 Desember 2025, konfirmasi datang dari SMK Prakarya Internasional. Tanggal 29 Desember 2025, kami kembali mengajukan permohonan wawancara ke SMAN 9 Garut. Dan pada tanggal 31 Desember 2025, sebuah langkah penting terwujud. Kami melakukan wawancara langsung di Pusat Penelitian Teh dan Kina, mencatat hasil wawancara dan mengabadikan proses sebagai bagian dari perjalanan. Hingga akhirnya, pada 12 Januari 2026, kami kembali ke SMAN 9 Garut, melakukan wawancara langsung, mencatat cerita, dan menyimpan pengalaman sebagai bekal masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil analisis dan perancangan sistem informasi yang kami lakukan di SMAN 9 Garut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, kami telah memodelkan proses bisnis yang sedang berjalan di SMAN 9 Garut ke dalam diagram UML untuk memberikan gambaran struktur sistem yang lebih terukur dan sistematis. Ada 4 fokus utama sistem yang kami kembangkan, yaitu mulai dari proses penerimaan siswa, manajemen absensi guru dan murid, serta sistem akademik. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem yang menjadi gerbang pertama siswa, yaitu sistem SPMB. Dimulai dari use case diagram sistem SPMB.
Sistem SPMB atau Seleksi Penerimaan Murid Baru. Dalam sistem ini terdapat 3 aktor utama: calon siswa yang melakukan pendaftaran, operator yang melakukan verifikasi berkas, dan ada admin yang memantau jalannya seleksi. Alurnya dimulai dari calon siswa yang melakukan registrasi akun dan mengisi formulir secara mandiri. Mereka juga diwajibkan mengunggah berkas persyaratan sesuai jalur yang dipilih. Setelah data masuk, operator sekolah akan melakukan verifikasi data. Yang menarik dari rancangan ini adalah adanya fitur seleksi otomatis sistem, yang dimana sistem akan mengolah nilai dan kriteria lainnya secara otomatis untuk meminimalisir kesalahan manusia. Setelah itu, calon siswa dapat mengecek pengumuman hasil melalui akun masing-masing yang mereka akses. Dan bagi yang dinyatakan lulus, sistem menyediakan fitur registrasi ulang untuk melengkapi administrasi akhir. Secara teknis, dalam use case diagram yang kami buat, fungsi login ini menjadi jantung keamanan sistem yang terintegrasi dengan hampir semua aktivitas. Proses pengisian formulir bersifat krusial karena mencakup pemilihan jalur sekolah dan unggah berkas sebagai satu kesatuan proses. Kami memastikan bahwa data yang dikelola dalam kelas diagram memiliki integritas yang tinggi, sehingga hasil seleksi yang dikeluarkan oleh sistem benar-benar akurat berdasarkan data formulir yang sudah diverifikasi. Di sini terlihat interaksi antara aktor terhadap sistem. Dimulai calon siswa berinteraksi dengan fungsi registrasi akun dan pengisian formulir. Ada relasi include di sini, artinya saat mengisi formulir, siswa secara otomatis harus melalui tahap pemilihan jalur dan unggah berkas atau mengupload berkas. Sementara itu, operator memiliki fungsi khusus untuk memverifikasi data tersebut agar valid sebelum masuk ke tahap seleksi oleh admin. Kemudian ada pengumuman hasil, yaitu output otomatis dari sistem setelah proses seleksi selesai. Setelah kita melihat gambaran besar melalui use case diagram, selanjutnya bagaimana interaksi antara aktor dan sistem terjadi melalui skenario use case. Skenario ini mencerminkan langkah-langkah nyata yang dilakukan pengguna di SMAN 9 Garut saat ini. Proses dimulai dengan skenario registrasi dan login. Ada aksi calon siswa menginputkan data dasar seperti NISN atau email. Respon sistem terhadap aksi calon siswa, yaitu sistem akan memvalidasi apakah data tersebut unik. Jika berhasil, sistem memberikan akses masuk. Ini adalah precondition mutlak sebelum siswa bisa mengakses fitur pendaftaran lainnya. Selanjutnya ada use case skenario mengisi formulir pendaftaran. Di sini siswa memasukkan biodata lengkap seperti nilai raport dan prestasi. Sesuai dengan relasi include yang kami buat, dalam skenario ini terdapat langkah wajib, yaitu memilih jalur seleksi seperti jalur zonasi atau prestasi dan mengupload berkas. Sistem akan merespon memastikan format dokumen PDF atau JPEG sesuai dan ukuran file tidak melebihi batas sebelum data disimpan ke database. Selanjutnya ada skenario verifikasi data. Setelah data tersimpan, masuk ke skenario verifikasi. Di sini aktor utamanya adalah operator sekolah. Operator akan memeriksa kesesuaian antara data yang diinput dengan berkas asli yang diunggah. Jika data sesuai, operator menekan tombol valid, namun jika ditemukan ketidaksesuaian, sistem akan memicu alur alternatif di mana menjadi perlu perbaikan sehingga siswa mendapatkan notifikasi untuk memperbarui berkasnya. Selanjutnya ada skenario seleksi otomatis dan pengumuman hasil. Admin menjalankan fungsi seleksi di mana sistem secara otomatis memfilter calon siswa berdasarkan kriteria poin jalur seleksi. Setelah hasil final didapatkan, sistem merubah status menjadi lulus atau tidak lulus. Yang dimana outputnya saat siswa melakukan login kembali,
sistem akan menampilkan surat keterangan hasil seleksi yang bisa diunduh langsung. Setelah pengumuman kelulusan keluar, sistem tidak berhenti di sana. Kami memetakan adanya skenario registrasi ulang. Dalam skenario ini, siswa yang statusnya lulus akan mendapatkan akses ke menu baru. Mereka diwajibkan mengisi konfirmasi kesediaan sekolah di SMAN 9 Garut dan mengunggah bukti administrasi tambahan. Sistem akan memvalidasi data ini, dan jika admin mengkonfirmasi status mereka di database, akan otomatis berubah menjadi siswa aktif. Yang pertama ada activity diagram registrasi dan activity diagram login. Alur pertama dimulai dari registrasi. Di sini aktivitas dimulai saat calon siswa menginput data akun. Sistem akan melakukan cek validasi. Jika data sudah ada atau lengkap, sistem akan menolak, namun jika unik, akun akan dibuatkan. Setelah itu, alur berlanjut ke login. Aktivitas ini memastikan bahwa setiap data yang masuk ke tahap berikutnya memiliki identitas yang jelas di database-nya. Selanjutnya ada activity pengisian formulir, mengunggah berkas, serta pemilihan jalur. Dalam diagram ini memetakan aktivitas siswa mulai dari mengisi biodata hingga memilih jalur seleksi. Yang kritikal di sini adalah aktivitas unggah berkas. Sistem tidak akan mengizinkan alur berlanjut ke tahap submit jika dokumen persyaratan belum terunggah sempurna atau lengkap. Ini adalah bentuk kontrol otomatis agar data yang masuk ke sekolah selalu benar. Selanjutnya, ada verifikasi data oleh operator sekolah. Setelah pendaftaran dikirim, alur berpindah ke sisi operator sekolah. Operator melakukan aktivitas pemeriksaan berkas. Di sini terdapat decision diamond atau simbol belah ketupat. Jika valid, alur akan berlanjut ke terverifikasi atau tersimpan. Jika tidak valid, alur akan memutar balik atau looping ke aktivitas perbaikan data atau penolakan data oleh siswa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada di SMAN 9 Garut memiliki mekanisme koreksi untuk meminimalisir kegagalan administrasi. Selanjutnya ada activity seleksi serta pengumuman hasil akhir. Tahap terakhir dalam activity diagram, sistem mengambil data dari seluruh pendaftar yang sudah terverifikasi, lalu melakukan pemeringkatan berdasarkan aturan jalur seleksi, dan diakhiri dengan aktivitas perubahan status menjadi lulus atau tidak lulus. Aktivitas ini ditutup dengan sistem menghasilkan surat kelulusan yang dapat diakses oleh siswa. Jika kita lihat pada activity diagram registrasi ulang, ini alurnya sangat linear, namun ketat. Aktivitas dimulai dari pengecekan status di dashboard siswa. Sistem hanya akan menampilkan tombol registrasi ulang jika decision node kelulusan bernilai ya. Setelah siswa melakukan konfirmasi dan mengunggah dokumen yang diperlukan, alur akan berpindah ke admin untuk verifikasi akhir. Begitu disetujui, sistem akan otomatis menarik data dari database SPMB ke database siswa aktif, sehingga data tidak perlu diinput ulang dari nol. Setelah melihat alur aktivitas, sekarang kita masuk ke sequence diagram. Di sini kita akan melihat bagaimana komponen sistem saling berbicara satu sama lain. Kita tidak lagi hanya melihat aksi aktor, tapi melihat bagaimana interface berkomunikasi dengan database. Garis tegak lurus di bawah setiap objek ini disebut live line, yang menunjukkan berapa lama objek tersebut aktif dalam suatu proses. Panah putus-putus ke kiri adalah respon balik dari database, menandakan bahwa perintah simpan atau cek data telah selesai dilaksanakan. Pertama, pada sequence login, saat aktor memasukkan username dan password di form login, objek ini mengirim pesan ke kredensial ke controller kemudian menanyakan ke database. Jika data cocok, database mengembalikan pesan valid dan sistem membuka akses. Ini memastikan data pendaftaran aman dari pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, pada registrasi dan pengisian formulir, alurnya lebih kompleks. Saat siswa mengklik simpan, form pendaftaran mengirimkan data ke controller SMBP. Controller melakukan fungsi simpan data ke tabel calon siswa. Perhatikan bahwa di sini ada proses pengiriman file ke objek storage untuk unggah berkas. Setelah semua sukses, database memberikan respon sukses message yang kemudian ditampilkan kembali ke layar siswa. Selanjutnya ada verifikasi data yang dilakukan oleh operator sekolah. Sequence verifikasi di sini operator mengakses dashboard verifikasi.
Sistem melakukan pesan fetch data untuk mengambil dokumen pendaftaran dari database. Saat operator menekan verifikasi, pesan update status dikirim dari controller ke database. Proses ini krusial untuk mengubah status pendaftaran dari pending menjadi terverifikasi. Terakhir ada sequence pengumuman. Sistem melakukan filter data saat siswa mengakses menu hasil. Interface mengirim pesan get status berdasarkan ID siswa. Kemudian database menjawab dengan status kelulusan. Jika statusnya dinyatakan lulus, sistem akan mengaktifkan fungsi show daftar ulang yang memudahkan dan memulai sequence baru untuk proses registrasi ulang sebagai siswa baru di SMAN 9 Garut. Melalui sequence diagram ini, kita bisa memastikan bahwa komunikasi antar komponen sistem SPMB berjalan sinkron dan data yang diinput oleh calon siswa di SMAN 9 Garut tersimpan dengan integritas yang terjaga. Setelah kita membahas alur proses, sekarang kita masuk ke bagian struktur data melalui kelas diagram. Diagram ini sangat penting karena mempresentasikan tabel-tabel dalam database yang saling terhubung untuk menyimpan seluruh informasi pendaftaran di SMAN 9 Garut. Garis-garis penghubung antar tabel ini menunjukkan hubungan antar data, contohnya hubungan antara calon siswa dan formulir. Adalah one-to-one, yang artinya satu siswa hanya boleh mengisi satu formulir pendaftaran. Di bagian bawah setiap tabel kelas terdapat metode seperti simpan data, update status, atau cek validasi, yang merupakan fungsi perintah yang dijalankan oleh sistem terhadap data tersebut. Pertama adalah kelas akun atau user. Kelas ini memiliki atribut seperti username dan password. Fungsinya adalah mengelola kredensial setiap aktor, baik itu siswa maupun admin, agar bisa masuk ke sistem. Kelas ini terhubung langsung dengan identitas calon siswa. Yang kedua, kelas calon siswa. Di sini disimpan data primer seperti NISN, nama lengkap, dan email. Kelas ini bertindak sebagai entitas utama. Satu objek calon siswa akan memiliki satu formulir pendaftaran. Yang ketiga ada kelas formulir dan berkas. Formulir menyimpan data yang diinput siswa termasuk nilai dan pilihan sekolah. Berkas menyimpan informasi file dokumen yang diunggah seperti scan kartu keluarga atau ijazah. Hubungan keduanya memastikan bahwa setiap pendaftaran memiliki bukti dokumen yang sah untuk diverifikasi oleh operator. Yang keempat, ada kelas jalur seleksi. Kelas ini mendefinisikan kriteria untuk setiap jalur pendaftaran, misalnya melalui jalur zonasi, afirmasi, atau prestasi. Ini penting karena sistem akan menggunakan parameter dari kelas ini untuk melakukan seleksi otomatis nantinya. Yang terakhir, ada kelas hasil seleksi atau kelas hasil keputusan akhir berupa pengumuman. Kelas ini mencatat output dari proses seleksi sistem, yaitu lulus atau tidak lulus. Data di sini menjadi pemicu untuk proses registrasi ulang, di mana status calon akan diubah menjadi siswa aktif yang resmi terdaftar di SMAN 9 Garut. Dengan kelas diagram yang terstruktur ini, integritas data pendaftaran di SMAN 9 Garut tetap terjaga, mulai dari tahap registrasi hingga penetapan akhir. Selanjutnya ada beberapa sistem lagi, yaitu sistem akademik, sistem absensi guru, serta siswa yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Use case diagram sistem akademik menggambarkan interaksi antar aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia dalam sistem akademik sekolah. Diagram ini menunjukkan layanan utama yang disediakan sistem serta hubungan ketergantungan antar proses. Pada sistem akademik, terdapat beberapa aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu admin merupakan aktor utama yang memiliki hak akses penuh dalam pengelolaan data akademik sekolah. Guru berperan dalam pengelolaan jadwal pelajaran dan pengisian nilai siswa melalui e-raport. Kepala sekolah berperan dalam melihat dan mencetak laporan akademik sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Dapodik berperan sebagai sistem eksternal yang terintegrasi untuk sinkronisasi dan validasi data akademik, khususnya data guru dan data siswa. Use case login adalah proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem akademik. Digunakan oleh seluruh aktor,
Kelola data guru. Use case ini digunakan oleh admin untuk mengelola data guru, meliputi proses menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data guru. Data guru dapat disinkronkan dengan Dapodik. Use case ini memiliki relasi include login, artinya admin harus login terlebih dahulu. Kelola data siswa. Use case ini digunakan oleh admin untuk mengelola data siswa, mengelola identitas dan status akademik siswa, terintegrasi dengan Dapodik untuk validasi data, memiliki relasi include login. Kelola data kelas. Use case ini digunakan oleh admin untuk mengelola data kelas, menentukan pembagian kelas, menetapkan wali kelas, mengelompokkan siswa ke dalam kelas. Use case ini juga menginclude login. Penentuan jurusan. Use case penentuan jurusan digunakan untuk menentukan jurusan siswa berdasarkan kriteria akademik tertentu. Dilakukan oleh admin dengan melibatkan guru, menggunakan data nilai siswa sebagai dasar penentuan, memiliki relasi include login. Kelola jadwal. Use case kelola jadwal digunakan oleh admin dan guru, mengatur jadwal pelajaran agar tidak terjadi bentrok, menjamin kelancaran proses belajar mengajar. Use case ini menginclude login. Use case kelola e-report digunakan oleh guru menginput dan mengelola nilai siswa secara elektronik, menyimpan nilai siswa dalam sistem, memiliki relasi include login. Laporan. Use case laporan digunakan oleh kepala sekolah, menampilkan laporan akademik, digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Use case ini juga menginclude login. Pada diagram terlihat bahwa hampir seluruh use case memiliki relasi include login. Use case skenario pada login. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman login dan memasukkan username serta password. Sistem kemudian melakukan validasi data pengguna. Apabila data valid, sistem akan menampilkan dashboard sesuai dengan peran pengguna. Namun, apabila username atau password salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Jika sistem tidak dapat terhubung ke server, maka proses login gagal dilakukan. Use case ini menjadi prasyarat bagi seluruh fungsi dalam sistem akademik. Use case skenario kelola data guru dilakukan oleh admin dengan dukungan integrasi dari Dapodik. Proses dimulai setelah admin berhasil login ke sistem. Admin memilih menu kelola data guru, kemudian melakukan penambahan, pengubahan, penghapusan, atau melihat data guru. Sistem akan menyimpan perubahan data yang dilakukan. Apabila data guru sudah ada atau data tidak lengkap, sistem akan menampilkan notifikasi kesalahan. Use case skenario pada kelola data siswa dilakukan oleh admin dan terintegrasi dengan Dapodik. Admin login ke sistem dan memilih menu kelola data siswa. Admin mengelola identitas dan status akademik siswa. Setelah proses selesai, sistem menyimpan data siswa. Jika terjadi data duplikat atau data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Use case skenario pada kelola data kelas yang dilakukan oleh admin. Admin login ke sistem, memilih menu kelola data kelas, kemudian mengelola pembagian kelas, wali kelas, dan data siswa per kelas. Sistem menyimpan data kelas. Jika kelas sudah ada atau data tidak lengkap, sistem akan menampilkan notifikasi. Use case skenario pada penentuan jurusan dilakukan oleh admin dengan melibatkan guru. Proses dimulai setelah admin login dan memilih menu penentuan jurusan. Sistem menampilkan data siswa beserta nilai akademik. Admin menentukan jurusan siswa berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian, sistem menyimpan hasil penentuan jurusan. Jika data nilai belum lengkap atau terjadi kesalahan perhitungan, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Use case skenario pada kelola jadwal dilakukan oleh admin dan guru.
admin atau guru login ke sistem dan memilih menu kelola jadwal. Pengguna mengatur jadwal pelajar sesuai kelas dan mata pelajaran. Sistem menyimpan jadwal. Apabila terjadi bentrok jadwal atau gagal menyimpan data, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Use case skenario pada kelola e-raport dilakukan oleh guru. Guru login ke sistem dan membuka menu e-raport. Guru menginput dan mengelola nilai siswa. Sistem menyimpan nilai tersebut. Jika nilai belum lengkap atau terjadi kegagalan menyimpan data, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Use case skenario pada laporan dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah login ke sistem dan memilih menu laporan. Sistem menampilkan laporan akademik yang tersedia. Kepala sekolah dapat mencetak laporan tersebut. Jika data belum tersedia atau gagal menghasilkan laporan, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Activity diagram pada login menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam melakukan login. Proses dimulai dari pengguna membuka halaman login, memasukkan username dan password, lalu sistem melakukan validasi. Jika data valid, pengguna masuk ke dashboard. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan proses berakhir. Activity diagram pada kelola data guru dan siswa. Activity ini menggambarkan alur admin dalam mengelola data akademik. Proses dimulai dari login, membuka menu pengelolaan data, melakukan perubahan data, dan sistem menyimpan data tersebut. Activity diagram kelola jadwal dan e-raport menggambarkan alur pengaturan jadwal pelajaran oleh admin atau guru. Activity diagram kelola jadwal menggambarkan alur pengaturan jadwal pelajaran oleh admin atau guru. Activity diagram kelola e-raport menggambarkan alur penginputan nilai siswa oleh guru hingga data tersimpan. Activity diagram laporan menggambarkan alur kepala sekolah dalam melihat dan mencetak laporan akademik. Sequence diagram pada login menunjukkan urutan interaksi antara pengguna, sistem, dan basis data. Pengguna mengirimkan data login, sistem memvalidasi data ke basis data, lalu mengirimkan respon berhasil atau gagal. Sequence diagram kelola data guru dan siswa menunjukkan interaksi antara admin, sistem akademik, dan database. Admin mengirimkan perintah pengelolaan data. Sistem memproses dan menyimpan perubahan data. Sequence diagram kelola jadwal menunjukkan alur pengaturan jadwal oleh guru atau admin. Sequence diagram kelola e-raport menunjukkan interaksi guru dengan sistem dalam menginput nilai siswa. Sequence diagram laporan menggambarkan interaksi antara kepala sekolah dan sistem dalam menampilkan dan mencetak laporan akademik. Kelas diagram sistem akademik menggambarkan struktur statis sistem akademik yang terdiri dari beberapa kelas utama. Kelas user memiliki atribut seperti ID user, username, password, dan role. Kelas ini berelasi dengan kelas admin, guru, dan kepala sekolah. Kelas siswa, guru, dan kelas berelasi dengan kelas jadwal, nilai, dan raport. Kelas laporan digunakan untuk menghasilkan laporan akademik berdasarkan data yang tersimpan. Relasi antar kelas menunjukkan hubungan antar entitas akademik, seperti satu guru mengajar banyak kelas, satu siswa memiliki banyak nilai, dan satu kelas memiliki banyak siswa. Selanjutnya, yaitu use case diagram sistem absensi siswa, yang dimana menggambarkan interaksi antara aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia dalam sistem absensi siswa. Sistem ini digunakan untuk mencatat, memverifikasi, dan merekap kehadiran siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pada sistem absensi siswa, terdapat 3 aktor utama, yaitu aktor guru, siswa, dan wali kelas. Aktor guru berperan sebagai aktor utama yang melakukan pengelolaan absensi siswa di kelas. Sedangkan aktor siswa berperan dalam melakukan konfirmasi kehadiran
yang akan diverifikasi oleh guru. Wali kelas berperan dalam memantau kehadiran siswa serta menyimpan arsip absensi sebagai dokumentasi. Use case kelola absensi merupakan proses utama dalam sistem absensi siswa, yang mana dilakukan oleh guru, digunakan untuk mencatat kehadiran siswa secara manual di kelas. Guru menginput status kehadiran siswa seperti hadir, izin, sakit, atau alpa. Data absensi disimpan ke dalam sistem. Sedangkan konfirmasi kehadiran merupakan use case pendukung yang terhubung dengan kelola absensi melalui relasi include, yang dimana dilakukan oleh siswa memberikan status kehadiran, guru melakukan verifikasi terhadap kehadiran siswa di kelas. Selanjutnya, proses ini memastikan data absensi siswa valid dan akurat. Sedangkan rekap absensi digunakan untuk melihat ringkasan data kehadiran siswa, yang dimana dilakukan oleh guru dan wali kelas, menampilkan rekap kehadiran siswa dalam periode tertentu. Digunakan sebagai bahan evaluasi kehadiran siswa. Yang terakhir yaitu simpan arsip absensi, merupakan use case lanjutan yang dimana terhubung dengan rekap absensi melalui relasi extend yang dilakukan oleh wali kelas, digunakan untuk menyimpan rekap absensi sebagai arsip atau dokumentasi, bersifat opsional, dilakukan setelah rekap absensi ditampilkan. Pada sistem diagram absensi siswa, terdapat dua jenis relasi utama, yaitu include dan extend. Sedangkan include menginclude konfirmasi kehadiran, artinya proses konfirmasi kehadiran selalu terjadi saat guru mengelola absensi siswa. Sedangkan extend, simpan arsip merupakan rekap absensi, artinya menyimpan arsip dilakukan jika diperlukan setelah rekap absensi ditampilkan. Untuk selanjutnya yaitu use case skenario sistem absensi siswa. Merupakan proses utama dalam sistem absensi siswa aktor, yang dimana proses dimulai ketika guru melakukan absensi siswa secara manual di dalam kelas. Guru membuka daftar absensi siswa sesuai dengan kelas yang diajar, kemudian melakukan pencatatan kehadiran siswa. Nah, setelah itu proses konfirmasi kehadiran selesai, yang dimana guru menyimpan data absensi siswa ke dalam sistem. Apabila guru belum memilih kelas atau terjadi kesalahan pada sistem, maka proses absensi tidak dapat dilanjutkan. Sedangkan use case skenario konfirmasi kehadiran, atau yang dimana pendukung yang melibatkan siswa sebagai aktor utama dan guru sebagai aktor pendukung. Proses ini terjadi ketika siswa memberikan status kehadiran, baik hadir, izin, sakit maupun alpa. Guru kemudian melakukan pengecekan langsung di kelas untuk memastikan kebenaran status kehadiran siswa tersebut. Setelah dikonfirmasi data, kehadiran siswa akan dicatat oleh sistem. Apabila sistem terlambat melakukan konfirmasi, maka guru dapat menyesuaikan status kehadiran secara manual. Selanjutnya, use case skenario rekap absensi, yang dimana guru dan wali kelas untuk melihat ringkasan data kehadiran siswa dalam periode tertentu. Proses ini dimulai ketika guru atau wali kelas memilih menu rekap absensi. Sistem kemudian menampilkan data kehadiran siswa yang telah tersimpan. Data ini digunakan sebagai bahan evaluasi kehadiran siswa. Untuk selanjutnya, use case skenario, simpan arsip absensi, yang dimana merupakan pendukung yang dilakukan oleh wali kelas
Proses ini dilakukan setelah wali kelas melihat rekap absensi siswa. Wali kelas menyimpan rekap absensi tersebut sebagai arsip atau dokumentasi kehadiran siswa. Jika arsip sudah tersimpan, sebelumnya siswa atau sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data sudah ada. Selanjutnya, activity diagram sistem absensi siswa. Alur aktivitas guru dalam mencatat kehadiran siswa. Proses dimulai dari guru membuka buku atau menu absensi, kemudian melakukan konfirmasi kehadiran siswa satu persatu. Setelah seluruh data kehadiran dicatat, guru menyimpan data absensi ke dalam sistem dan proses berakhir. Yang dimana activity diagram rekap absensi, proses dimulai dengan memilih menu rekap absensi, kemudian sistem menampilkan data kehadiran siswa, guru atau wali kelas meninjau data tersebut dan proses berakhir. Untuk selanjutnya, sekuen diagram sistem absensi siswa. Sekuen diagram kelola absensi menunjukkan urutan interaksi antara guru, sistem, absensi, dan data absensi. Guru menginput data kehadiran siswa, kemudian sistem memproses dan menyimpan data absensi. Setelah data berhasil disimpan, sistem memberikan konfirmasi kepada guru. Sekuen diagram konfirmasi kehadiran memberikan status kehadiran, kemudian guru menerima dan memverifikasi data tersebut sebelum dicatat ke dalam sistem. Sekuen diagram rekap absensi, pengguna meminta data rekap absensi, sistem mengambil data dari basis data dan menampilkan hasil rekap kepada pengguna. Selanjutnya yaitu kelas diagram sistem absensi siswa, yang dimana struktur statis sistem absensi siswa yang terdiri dari beberapa kelas utama. Kelas siswa memiliki atribut seperti ID siswa, nama, dan kelas. Sedangkan kelas guru dan wali kelas memiliki peran dalam mengelola dan memantau data absensi siswa. Relasi antar kelas menunjukkan bahwa satu siswa dapat memiliki banyak data absensi, dan wali kelas memiliki akses untuk melihat serta menyimpan arsip